Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal ingin menjelaskan tentang sebuah forklift yang ada di depan saya, yaitu forklift TCM 30 dari Unicarriers. Forklift ini dengan mampu mengangkat beban maksimum yaitu sebesar 3 ton. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari forklift ini. Yang pertama-tama dimulai oleh fork. Bagian utama dari forklift yaitu forknya untuk mengangkat dan menurunkan atau memindahkan beban, di mana forknya ini masih digeser manual, tidak otomatis, masih digeser manual oleh operator. Di sini ada carriage-nya, carriage untuk menyangga fork itu sendiri. Selanjutnya yaitu di sini ada tilting cylinder. Tilting cylinder ada dua, yaitu fungsi tilting cylinder ini untuk mencondongkan maju atau mencondongkan ke belakang dari mas ini. Nah, ini yang namanya mas. Ini yang namanya mas, di mana tilting cylinder ini mendorong atau menarik ke dalam agar memudahkan palet untuk diangkut atau barang-barang untuk diangkut. Lalu ketika tilting silindernya dicondongkan ke dalam atau diangkat, itu untuk memudahkan operator membawa material atau palet agar tidak jatuh. Jadi si tilting cylinder ini dikeluarkan atau dicondongkan ke luar itu ketika ingin mengangkut material atau palet, dan dicondongkan ke dalam ketika sedang membawa material atau palet agar tidak jatuh tergelincir. Ini mas dari forklift supaya bisa dicondongkan ke dalam atau keluar. Selanjutnya ini adalah lifting cylinder. Ya, ada dua lifting cylinder untuk mengangkat fork ini. Untuk mengangkat fork ini agar bisa ke atas atau ke bawah. Bisa untuk memindahkan material dari atas, dari memindahkan material dari bawah ke atas menggunakan forklift ini. Ketika material ingin dibawa, pertama yaitu tilting silindernya mencondongkan keluar dan posisi forklift atau lift silindernya turun ke bawah agar fork itu dapat masuk, agar dapat mengangkut material. Lalu selanjutnya itu ketika ingin membawa material, tilting cylinder mencondongkan ke dalam, masuk ke dalam, lalu lifting silindernya ini mengangkat forknya agar forklift ini dapat dengan mudah membawa material-material yang ingin dibawa, dan supaya ketika ada beda ketinggian itu fork ini tidak menabrak ketinggian yang ada di workshop ini. Selanjutnya ini adalah overhead guard. Ini yang bertujuan untuk melindungi operator dari material berbahaya di atasnya.
Terus selanjutnya di sini ada lampu di sini bertujuan untuk beroperasi di dalam keadaan gelap. Selanjutnya di sini ada penggeraknya, roda depan dan belakang, di mana ini penggerak roda belakang dan steering wheelnya ini di belakang. Jadi ketika forklift ini belok, yang belok adalah roda belakang, bukan roda depan. Selanjutnya ini adalah counterweight untuk penyeimbang dari forklift itu sendiri. Ketika material sedang diangkut atau lifting cylinder sedang mengangkat ke atas, supaya menyeimbangkan berat di antara material yang diangkut itu, counterweight inilah yang menyeimbangkannya. Kemudian ini ada ruang kemudi operator. Nah, ini adalah setir kemudi forklift ini. Selanjutnya yaitu tuas dari forklift ini. Di sini tuas pengendali forklift, dimana dari yang ini tuas kecepatan. Bisa dilihat gambarnya itu antara kura-kura dan kelinci. Sama kalau di mobil seperti persneling, dimana kalau yang kura-kura ini adalah kecepatan lambat atau sedang, yang kelinci ini kecepatan cepat, atau forklift berjalan lebih cepat kalau kita turunkan tuas ke bawah. Selanjutnya ini posisi tuas yang mengatur forklift akan maju atau mundur. Ketika tuas ini ditekan ke depan, ketika forklift ingin bergerak maju ke depan, maka tuas ini didorong ke depan. Ketika forklift ingin netral, maka tuas ini berada di tengah-tengah. Ketika forklift ingin mundur, maka kita tarik mundur tuas ini ke bawah. Di sini terdapat kunci dari forklift ini untuk mematikan dan menstarter forklift ini. Ya, selanjutnya saya akan mencontohkan. Oh iya, jadi forklift ini ketika forknya ini akan naik atau lifting silindernya menaikkan fork, bisa dipercepat dengan cara menekan pedal gas dalam posisi netral atau maju. Jadi ketika netral dan gas ditekan tapi forkliftnya diangkat, maka fork tersebut akan naik dengan lebih cepat dibandingkan tanpa pedal gas tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tuas dari tilting cylinder, dimana kalau kita menurunkan tuasnya ini, posisi tilting cylinder itu condong keluar.
posisi tilting silinder ini akan condong keluar. Jadi posisi tilting silinder itu akan masuk ke dalam, mas ini akan terangkat, forknya juga akan terangkat ketika ingin membawa material. Nah, kalau kita dorong ke depan, itu namanya tilting out, di mana posisi tilting silinder ini akan mencondong keluar sehingga mendorong mas dan akhirnya fork menjadi condong keluar dan akan lebih mudah mengangkut material. Selanjutnya di sini ada tuas dari lifting silinder, dimana kalau kita mendorong ke bawah, maka lifting silinder ini akan bergerak naik, mengangkat carriage dan fork ini. Untuk fungsinya itu untuk mengangkut material. Selanjutnya ketika kita mendorong tuasnya ke depan, itu berfungsi untuk menurunkan lifting silinder ini ke bawah. Jadi fork pun akan ikut ke bawah. Mungkin selanjutnya saya akan memvideokan cara pengoperasian dari kedua tuas ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Faisal akan mencoba menjelaskan cara mengoperasikan forklift. Pertama-tama kita starter dulu forkliftnya. Ini ada tilting silinder untuk mencondongkan forklift ke depan atau ke belakang. Nah, ini di sini namanya tuas tilting silinder yang bisa maju mundur. Yang bisa dilihat di sini yang bekerja adalah silinder tilting untuk menggerakkan yang biasa untuk mengangkut palet. Yang ini tilting out, terus kalau ke bawah ini tilting in namanya. Selanjutnya itu ada namanya lifting cylinder. Yang untuk usaha mengangkat fork ke atas atau ke bawah. Ini fork ke bawah,